Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengganggu waktunya siang ini. Terima kasih sudah hadir dalam acara ini. Saya Wulan Sari, CPP Angkatan 10 akan membagikan tentang diseminasi budaya positif di sekolah kita. Ya, konsep disiplin dari yang sudah dirangkum di LPD dengan identitas gagah. Jadi mendisiplinkan murid itu ada juga dengan cara yang seperti terpampang itu: satu, menyakiti murid; dua, tidak nyaman, membuat murid tidak nyaman. Itu adalah konsep disiplin yang gagah. Yang ketiga, murid merasa takut. Ternyata Bapak Ibu guru bisa mendisiplinkan murid, membuat murid takut. Itu juga konsep disiplin yang gagal. Empat, memaksa. Kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Jadi karena saking takutnya sama Bapak Ibu guru, murid malah menyembunyikan kesalahannya. Yang keenam, murid menjadi rendah diri, jadi minder. Selanjutnya, konsep disiplin perbedaan dengan hukuman dan penghargaan. Yang hukuman menyakiti, itu tidak, sekarang sudah di konsep lebih baru lagi, tidak boleh menyakiti muridnya. Kedua, tidak nyaman, takut, memaksa tadi, menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Begitu juga dengan penghargaan. Penghargaan ini berarti membuat murid merasa terpancing untuk mendapat penghargaan. Itu berarti juga konsep disiplin yang tidak secara alami berjalan dari murid itu sendiri. Nah, kerugiannya kalau mendisiplinkan murid dengan cara memberi penghargaan terus-menerus, itu menjadi tidak efektif, merusak hubungan antara murid satu dengan murid yang lainnya. Itu menimbulkan rasa iri. Misalnya murid satu diberi apa gitu, yang lainnya iri, seperti itu. Mematikan kreativitas anak. Jadi mereka itu tidak secara alami menimbulkan kreativitasnya, tapi dia cuma ingin mendapat penghargaan dari gurunya. Menghukum juga dengan sistem ranking, itu juga merampas hak anak yang tidak menghargai yang lainnya. Nah, inti dari diseminasi kali ini adalah disiplin yang positif. Apa itu pengertiannya? Disiplin positif adalah pendekatan, membimbing, mendidik, dan juga cara-cara yang positif, tetapi tidak boleh menggunakan hukuman atau ancaman. Pendekatannya mengembangkan rasa tanggung jawab, keterampilan sosial pada individu, terutama lingkungan yang penuh kasih dan hormat. Konsepnya dari disiplin positif ini, yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Jadi yang dulunya murid itu harus menghamba kepada gurunya, sekarang itu di kurikulum Merdeka dikebalikannya. Jadi gurunya lah yang menghamba kepada muridnya, seperti kesannya ini hajat dewantara. Jadi kita itu hanya menuntun anak pengennya seperti apa, kita ikuti dan mengarahkan saja. Yang kedua yaitu disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Nah, ini dengan pembelajaran paradigma baru, yaitu kurikulum Merdeka. Pembelajarannya adalah berprinsip pada berdiferensiasi, yang artinya perbedaan. Jadi
pembelajaran di kelas tidak hanya monoton di kelas, tapi juga bisa dibuat dengan sistem yang menyenangkan untuk murid dan gurunya, sehingga mereka menikmati belajar tetapi tidak merasa terpaksa, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya pada tahap perkembangannya sesuai profil pelajar Pancasila. Kebutuhan dasar manusia, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah dirumuskan oleh filosofi. Kebutuhannya adalah sesuatu yang kita lakukan mendapatkan apa yang kita butuhkan. Seluruh tindakan memiliki tujuan semuanya agar kebutuhan dasar manusia terpenuhi. Kebutuhan yang pertama yaitu bertahan hidup. Jadi manusia ini butuh untuk makan, tempat tinggal, pakaian itu, keamanan dan kesehatan. Yang kedua kasih sayang. Jadi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga yaitu penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi kita mendengarkan anak-anak itu berdasarkan kebutuhan dasar manusia 1-3 itu. Misalnya anak itu lagi di tahap fase kurang kasih sayang, anak-anak juga tidak bisa menerima pelajaran dengan sempurna. Misalnya di rumah orang tuanya lagi ada masalah, jadi di sekolah dia ternyata dimarahi lagi oleh ibunya. Jadi anak itu tidak bisa menerima pelajaran dengan baik. Anak itu butuh apa? Butuh kasih sayang. Jadi di rumah kalau dia merasa tidak diterima kurang kasih sayang. Nah di sekolah gurunya lah yang lagi ada masalah. Jadi di sekolah dia ternyata dimarahi lagi oleh ibunya. Jadi anak itu tidak bisa menerima pelajaran dengan baik. Anak itu butuh apa? Butuh kasih sayang. Jadi di rumah kalau dia merasa kurang kasih sayang. Nah di sekolah gurunya lah yang harus memberi kasih sayang kepada mereka. Jadi anak-anak merasa enjoy dalam belajar, barulah dia bisa menangkap materi apa yang kita sampaikan. Dasar manusia yang keempat yaitu tentang kebebasan. Jadi di dalam belajar mengajar di sekolah juga berkaitan dengan kebebasan. Jadi anak itu diberi kebebasan untuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi anak diberi kebebasan, Bu, hari ini kita mau belajar apa? Misalnya belajar IPA, Bu, belajarnya kita di luar atau belajarnya kita berkelompok. Jadi kita memberi kebebasan kepada mereka untuk memilih cara belajar. Jadi kita tinggal mengarahkan saja. Kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu kesenangan. Jadi kodratnya anak itu kan juga masih dalam tahap operasional konkretnya, itu 6 tahun sampai 12 tahun. Jadi mereka masih dalam tahap bermain, antusias dan juga tertawa. Terkait dengan kebutuhan dasar manusia tadi, korelasinya dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah yaitu tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, misalnya kamu push up 100 kali gitu, itu tidak terencana. Konsekuensinya kalau memberi hukuman itu juga boleh dengan cara konsekuensi, misalnya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kita kemarin tidak membuat peraturan, kalau kamu terlambat konsekuensinya apa? Nah itu bisa juga jadi pilihan. Tapi ada juga pilihan yang paling disarankan yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Misalnya, anak ini terlambat. Restitusinya, kenapa kamu terlambat? Ditanya dulu. Terus yang selanjutnya, kita
kita memberi label diri kepada anak. Yang terlambat tidak hanya kamu saja, atau misalkan kemarin juga ada anak yang terlambat. Cara apa yang bisa dilakukan biar kamu tidak terlambat? Nah, kita memberi pancingan atau kata tanya biar anak itu bisa memikirkan solusinya sendiri. Seperti itu. Terus yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau Bapak Ibu guru memberikan hukuman, murid tidak tahu nanti setelah dihukum, aku dihukum lagi nggak? Seperti itu. Terus konsekuensinya, kalau dengan penerapan konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Oh, ternyata kalau pakai konsekuensi, murid juga bisa tidak nyaman. Terus yang restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Seperti tadi contoh anak yang terlambat, atau contoh yang lainnya misalkan anak tidak selesai dalam mengerjakan materi atau menulis catatan di kelas. Nah, sementara bel sudah berbunyi, teman-temannya sudah keluar kelas. Jadi restitusinya, apa yang harus kamu lakukan sementara murid teman-temanmu keluar kok kamu belum? Dia memikirkan solusinya sendiri. Saya akan menyelesaikan dulu Bu, baru saya ikut istirahat teman-temannya. Jadi kita hanya sebagai pemantik saja biar mereka memikirkan solusinya sendiri. Selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Yang pertama, penghukum. Nah, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Selanjutnya saya akan menjabarkan tentang kelima posisi kontrol ini. 5 posisi kontrol Bapak Ibu guru. Penghukum, contohnya berdiri dengan tangan bertolak pinggang. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Setiap kali ya ibu ingatkan, kamu tidak kasihan ya sama ibu. Nah, itu membuat murid merasa bersalah. Soalnya apa? Soalnya Bapak Ibu guru itu bilang, kamu nggak kasihan ya. Nah, itu posisi kontrol Bapak Ibu guru. Yang ketiga, teman, ayo dong, tugasnya dikerjakan biar cepat istirahat. Nah, itu berarti Bapak Ibu guru sedang di posisi teman. Selanjutnya, tahu. Contohnya, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Segera selesaikan dan kumpulkan ya. Ini Bapak Ibu guru sebagai posisi pemantau. Yang terakhir, posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, manajer itu seperti tadi restitusi dengan dia menawarkan solusinya. Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Nah, dia memantik siswanya untuk memikirkan sendiri solusinya. Ibu, posisi kontrol apakah aku sekarang? Kalau contoh dari saya, paling sering itu posisi kontrolnya membuat merasa bersalah. Soalnya kalau memberi hukuman itu kan saya takut anak-anak jadi trauma. Kalau Bu Kunci, misalnya posisi kontrolnya di penghukumkah, membuat rasa bersalahkah, atau di teman? Biasa bahasnya seperti ini. Contoh penerapan keyakinan kelas, konsepnya tidak harus membuat keyakinan kelas atau peraturan itu banyak-banyak. Jadi mereka jadi tidak ingat. Buatlah keyakinan kelas itu hanya beberapa saja. Jadi biar mereka ingat dan menerapkannya secara alamiah, tidak dengan paksaan atau tidak dengan hukuman. Contohnya satu, mereka sepakat tidak boleh ada makan dan minum saat pelajaran. Yang kedua, tidak memanggil teman dengan nama sebutan orang tua, karena mereka dari pengalaman sehari-hari saling mengejek, manggil temannya dengan nama bapaknya. Jadi mereka bersepakat, Bu, kalau manggil temannya pakai nama bapaknya itu saya dimarahi Bu, seperti itu.
itu. Jadi mereka sepakat, Bu, ini dibuat keyakinan kelas saja, biar tidak ada budaya manggil temannya pakai nama. Itu. Yang ketiga, segera masuk kelas ketika bel berbunyi. Jadi keyakinan kelasnya dibuat singkat, tapi mereka menerapkannya secara sukarela. Selanjutnya, saat siswa berdiskusi menentukan keyakinan kelas. Jadi mereka berdiskusi dulu keyakinan kelasnya yang mau dibuat apa. Terus yang gambar sampingnya adalah menyampaikan pendapat usul. Bu, saya pengen ini, pengen itu, nanti disetujui, disepakati bersama yang ditulis yang mana. Gitu. Nah, setelah keyakinan kelasnya dibuat, anak-anak menandatangani di papan tulis yang sudah ditulis keyakinan kelas, dan terakhir saya kuatkan dengan tanda tangan dari wali kelas. Yang selanjutnya tentang restitusi tadi, misalnya ada murid membuat kasus atau ada permasalahan ringan maupun besar yang selama ini baru ringan saja, ada tiga restitusinya. Yang pertama itu menstabilkan identitasnya. Menstabilkan identitasnya itu misalnya si A membuat kesalahan sama si B. Jadi Bapak Ibu guru menstabilkan identitasnya dulu. Si A, benarkah kamu tadi sudah memukul si B? Itu baru dikonfirmasi dulu, benar tidak. Yang kedua, memvalidasi perilaku yang memahami kebutuhan. Divalidasi. Tadi kamu memukul sebabnya apa? Divalidasi dulu. Yang ketiga, menghubungkan nilai-nilai yang membantunya memikirkan solusinya. Kalau kamu memukul seperti itu, apakah kamu tidak tahu kalau itu menyakiti hati temanmu? Misalnya membuat fisiknya sakit. Nah, itu adalah langkah restitusi yang ketiga. Seperti yang saya contohkan tadi, berbuat salah itu manusiawi. Jadi Bapak Ibu guru juga bisa dengan memberi penguatan. Kamu itu kalau berbuat salah itu tidak harus merasa kamu sangat takut. Jadi Bapak Ibu guru menasihati dulu, ya nggak apa-apa. Misalnya kamu menendang bola sampai kena kaca, manusiawi atau tidak sengaja. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang sudah kamu buat. Yang validasi tindakan yang salah. Nah, contohnya kamu pasti punya alasan melakukan seperti itu. Contoh yang kedua, padahal kamu bisa loh lebih buruk dari ini, tapi ini tidak buruk sama sekali misalnya. Yang ketiga, kamu patut bangga, bukan kamu saja yang melakukan kesalahan ini. Adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Dalam kasus ini, Lucky sedang makan di kelas. Jadi saya ajak ke kantor, saya ajak penerapan restitusi, saya validasi dulu kesalahannya, saya konfirmasi dulu, setelah itu saya suruh untuk memikirkan solusinya biar tidak diulang lagi. Penerapan segitiga restitusi, anak diminta untuk memberi tanggapan. Gimana setelah kamu tadi diterapkan segitiga restitusi, apa perasaanmu? Terus langkah selanjutnya apa yang harus kamu buat? Sampailah pada akhir dari diseminasi budaya positif kali ini. Mungkin sedikit gambaran budaya positif di sekolah kita supaya bisa diterapkan kepada anak didik kita, supaya membuat pembelajaran di kelas kita menyenangkan, tidak membuat mereka bosan atau membuat mereka merasa tertekan. Jadi Bapak Ibu guru sebagai posisi kontrol manajer atau pemantau, mereka merasa disayangi, merasa divalidasi sesuai kebutuhan dasar manusia yang ada saat ini. Mungkin Bapak Ibu guru atau ada pertanyaan atau ada penguatan? Terima kasih. Menarik sekali yang saya sampaikan.
kita juga bisa dibimbing masuk untuk bisa melakukan jadi selaku pendidik juga masih banyak kekuatan usaha sehingga ke depan kalau kita tidak ini saya bisa lebih bisa semangat ketika belajar. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian diseminasi yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebihnya adalah anugerah dari Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.